Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian dimanapun kalian berada. Apakah Anda tim sukses paslon pemilihan bupati, wali kota, gubernur, atau presiden? Atau calon legislatif ya, atau DPR, DPRD, DPR RI? Nah, tentu kita mengenal ya, sangat mengenal tentang uh, jejak pendapat ya, atau polling ya. Dan biasanya kita mendengar beberapa lembaga survei yang melakukan survei elektibilitas ya, atau survei popularitas. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana membuat survei elektibilitas atau popularitas dari paslon. Kita akan masuk ke contohnya ya. Nah, misal ini paslonnya ada 3. Ada Ibrahim, Rahmat, dan Mamat. Ibrahim kita kasih notasi 1, sementara Rahmat 2, dan Mamat 3. Identitas respondennya ada jenis kelamin, ya perempuan kita notasikan 0, kemudian laki-laki 1, ya, dan ada juga pekerjaan, ada umur responden juga, umur sebagai data nominal ya, kemudian ada pekerjaan, ya, 1 PNS, kemudian 2 pengusaha, dan 3 petani. Nah, kemudian kita turun lapangan, ya, kita wawancara siapa yang Bapak Ibu pilih misalnya. Ya, maka responden 1 memilih nomor urut 1 yaitu Ibrahim, responden 2 juga memilih Ibrahim, responden ketiga memilih Mamat ya, dan seterusnya. Kita mencatat identitas mereka, umurnya, jenis kelaminnya, pekerjaannya, kalau perlu mungkin pendapatan dan seterusnya, mungkin tergantung dari kebutuhan masing-masing tim sukses atau partai dalam menggali informasi dari responden. Langsung saja kita akan masuk ke software ya, software olah data. Kita langsung ke variable view ya. Kita catat variabelnya tadi paslon ya. Paslon, kemudian ada umurnya, jenis kelamin, karakternya, jenis kelamin, ya. Kemudian pekerjaan. Oke, ini tidak ada, kita hapus saja. Kita hapus aja yang ini. Oke. Nah, untuk paslon kita isi value-nya ya. Isi value-nya paslon nomor urut 1 namanya Ibrahim. Ya, paslon nomor urut 2 namanya Ahmad. Ya. Paslon urut ketiga namanya Mamat. Oh, tadi Rahmat ya. Tadi Rahmat. Oke. Nah, kemudian umur dia data nominal, jenis kelamin 0 perempuan, 1 laki-laki. Oke. Kemudian pekerjaannya dari 1 adalah PNS, ya. PNS, 2 pengusaha, 3 adalah petani. Nah, sudah kita masukkan ya, tinggal kita copy paste aja data yang kita dapatkan di lapangan.
Kita copy paste di sini. Terus kita kembalikan ke SPSS-nya. Nah, data sudah masuk ya. Sekarang kita ingin lihat ini nomor 3 ini. Ada yang nomor 4 ini tidak terdeteksi, ini nomor 3 ya. Baik, kita akan mencoba menganalisa kira-kira berapa persen dari responden yang memilih Ibrahim, memilih Mamat, dan juga memilih Ahmad. Ya. Kita langsung analisa deskriptif statistiknya dengan metode frekuensi. Ya. Langsung saja. Oke, standar deviasi kita butuh, standar error juga kita butuh. Kita juga butuh bagan ya, kita menggunakan pie saja, pie chart ya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini adalah hasil dari pooling yang kita lakukan. Nah, coba saya buka lagi ya, hasil poolingnya. Nah, ini dia. Jadi kesimpulannya adalah, sobat sekalian, 40% memilih Ibrahim dari total responden yang kita teliti, ya. 43 memilih Ahmad dan 16,7%, 43,3% memilih Ahmad dan 16,7% memilih Mamat. Ya. Nah, selanjutnya kita ingin tahu ya berapa persen PNS yang memilih Ahmad, berapa persen PNS memilih Mamat, atau berapa persen laki-laki memilih Ahmad, atau perempuan yang memilih Mamat. Ya. Maka ini juga penting dalam menentukan keputusan partai. Kita kembali ke data analisanya. Ya. Ini coba kita lihat lagi ke data analisanya. Oke, kita hapus aja ini. Nah, kita kembali, kita langsung menganalisa masih dengan deskriptif statistik, tapi kita menggunakan cross-tab. Ya. Cross-tab. Maka row-nya adalah paslonnya, umurnya, di kolom ya ada jenis kelamin, pekerjaan, ya. Statistik. Oke, saya kira ini tidak perlu ya. Excel juga ya oke, confident level 95%, Monte Carlo. Oke. Format ascending. Oke. Nah, kita langsung lihat hasilnya. Nah, ini adalah kesimpulan dari riset kita. Sorry, saya buka kembali. Nah, pertama berkaitan dengan umur. Ya. Umur paslon itu dijelaskan berapa persen umur yang memilih Ibrahim, Ahmad, dan Mamat. Ya. Ini panjang karena memang dia nilai nominal, ya, jadi akan dijelaskan secara detail sampai 100%. Ya. Kemudian terkait jenis kelamin, ya. Kita coba lihat. Perempuan itu kalau dalam dalam suara dari Ibrahim itu sendiri, dia mendapat 45,8% adalah perempuan, 54,2% laki-laki. Tetapi untuk keseluruhannya, maka Ibrahim mendapat 36,7% memilih dia, ya, perempuan, 43,3% memilih Ibrahim adalah laki-laki. Sementara Ahmad untuk keseluruhannya, ya, maka yang memilih Ahmad sebesar 43,3% perempuan
dan 43,3% laki-laki juga. Nah, jadi 50,50% kalau dalam suaranya Ahmad sendiri itu setengah-setengah antara perempuan dan laki-laki memilih Ahmad. Sementara Mamat ya hanya 20% perempuan yang memilih Mamat dari total keseluruhan suara ya. Dan sementara laki-laki lebih sedikit lagi yaitu hanya sebanyak 13,3%. Nah, ini bar chart-nya ya. Nah, kalau dari pekerjaan kita lihat 16,7% PNS memilih Ibrahim ya keseluruhannya, sementara pekerjaan pengusaha 45,8% memilih Ibrahim, ya. 55,6% memilih Ibrahim. Ya. Sementara Ahmad, kebanyakan yang memilih Ahmad adalah PNS dari total seluruh suara ya 66,7%. Sementara pengusaha hanya 37,5% saja. Sementara petani 27,8%. Nah, yang tertinggi suara di sini kan Ahmad. Ini menjadi pertimbangan penting bagi timnya Ahmad, bagaimana cara meningkatkan suara pemilih di pengusaha dan juga di petani. Karena yang paling tinggi dia adalah masih hanya di PNS, jadi belum merata, tidak merata suara yang mengarah ke Ahmad. Begitupun Mamat hanya sedikit suara yang diperoleh yaitu 16,7%, ya. Begitupun pengusaha memilih 16,7% saja, ya. Dan juga petani 16,7%, sehingga totalnya di bawahnya adalah sampai 100%. Di kalangan yang memilih Ahmad yang sedikit, total yang memilih Ahmad kan hanya 10%, hanya 10 orang. Ya. 10 orang. Dari 10 orang itu, yang memilih dia PNS 30%, pengusaha 40,40%, dan petani 30%. Ini berkaitan dengan pekerjaan ini bar chart-nya. Ya. Jadi, ini sobat sekalian ya yang menjadi saya pikir penting bagi paslon atau tim suksesnya ya, untuk mempertimbangkan beberapa variabel yang mana yang menentukan elektabilitas dari paslonnya, yang mana yang kurang ya dari sisi elektabilitasnya. Saya kira begitu sobat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.